Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dan pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara dengan tugas proyek UAS Informasi dan Proses Bisnis, yaitu analisa dan perancangan sistem barbershop Alexo yang bertempat di Jalan Ketintang Madia. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Regi Muhammad dengan nomor NIM 2105 1214042. Saya sendiri Nurholis Majid dengan nomor NIM 2105 1214062. Lalu ada M. Des Rezal dengan nomor NIM 2105 1214048. Dan terakhir ada Akbar Rizky dengan nomor NIM 2105 1214040. Dengan dosen pengampu materi informasi dan proses bisnis yaitu Bu Ardini Wari Utami, Eskom Mkom. Lalu kita masuk ke bab 1 pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang masalah. Barbershop atau biasa yang disebut oleh kalangan masyarakat pangkas rambut adalah suatu bisnis yang sedang berkembang di zamannya. Entah itu nama saja yang berbeda, tetapi bisnis ini memiliki nilai yang sangat prospek untuk jangka panjang, di mana setiap orang bisa dipastikan memiliki rambut yang selalu tumbuh dan akan selalu dipotong. Bisnis barbershop atau bisnis pangkas rambut ini menunjukkan perkembangan cukup pesat di beberapa tahun terakhir. Barbershop merupakan jawaban bagi para laki-laki yang juga memiliki kebutuhan untuk tampil rapi dan menarik, terutama jika dilihat dari tata gaya rambut. Dan agar tidak dicap feminis, barbershop untuk lelaki didesain dengan nuansa maskulin yang amat kental. Mulai dari desain interior yang bertema pria, sumber daya manusia atau tukang cukur yang juga pria serta hanya melayani pengunjung pria. Dengan banyak permintaan, jasa pangkas rambut masyarakat, khususnya pria dewasa, berdampak terhadap persaingan gerai-gerai barbershop pria yang memang melayani jasa potong rambut pria untuk memenuhi permintaan konsumen yang beragam. Dan apabila kualitas pelayanan yang diterima pelanggan lebih baik atau sama dengan yang diharapkan, maka pelanggan akan puas dan cenderung akan mencobanya kembali. Maka dari itu diperlukan analisa dan perancangan sistem pada barbershop, terutama barbershop Alexo ini. Lalu kita masuk ke bab 1.2, yaitu rumusan masalah. Ada pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana proses bisnis yang sudah berjalan di barbershop Alexo. Yang kedua, apa saja pelayanan jasa yang tersedia di barbershop Alexo. Yang ketiga, apa saja data yang digunakan sebagai input dalam proses bisnis di barbershop Alexo. Yang keempat, apa saja output setiap proses bisnis yang ada di barbershop Alexo. Dan yang terakhir, nomor 5, apa proses bisnis yang akan berjalan di barbershop Alexo. Lalu ada bab 1.3 yaitu tujuan. Tujuan dari adanya analisis di barbershop Alexo adalah yang pertama, mengetahui proses bisnis yang berjalan di barbershop Alexo. Yang kedua, mengetahui apa saja pelayanan yang tersedia di barbershop Alexo. Yang ketiga, mengetahui data yang digunakan sebagai input dalam proses bisnis di barbershop Alexo. Yang keempat, mengetahui apa saja output pada setiap proses bisnis yang ada di barbershop Alexo. Kelima, mengetahui proses bisnis yang akan berjalan di barbershop Alexo. Lalu untuk bab selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Akbar. Akbar, dipersilakan. Eh, Baik, selanjutnya bab 1.4 batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka dalam analisa ini hanya terbatas pada Alexo Barbershop, yaitu yang pertama, proses bisnis yang ada di dalam Alexo Barbershop, dan yang kedua, pelayanan yang ada di Alexo Barbershop. Lalu bab 2 sistem. Ini adalah tabel input dan output. Jadi di sini ada nomor entitas input dan output. Untuk entitas pelanggan, memiliki input jenis layanan, pemilihan model rambut, dan data diri, mencakup nama, nomor HP, email, dan alamat. Outputnya adalah hasil layanan. Lalu, entitas barber, inputnya alat cukur. Untuk outputnya pesanan selesai. Untuk entitas kasir, inputnya pembayaran, jenis pembayaran, total yang harus dibayar. Untuk outputnya ada voucher, membership card, laporan keuangan.
Nomor 4, entitas pemilik memiliki input total jumlah pendapatan, total jumlah pelanggan dalam sepekan, total biaya modal, dan memiliki output laba. Selanjutnya, aliran dokumen kepada yang bertugas saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akbar. Selanjutnya adalah aliran dokumen atau flow map. Yang pertama, untuk flow map sendiri terdapat dua flow map, yaitu as is dan to be. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang flow map dari sistem yang sedang berjalan as is. Baik, di sini terdapat tabel entitas dan kegiatan proses bisnis Barbershop Alexo dan sistem as is. Di sini terdapat tiga entitas, yaitu ada pelanggan, karyawan, dan pemilik. Dan tiga entitas ini memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk pelanggan sendiri memiliki 4 kegiatan, yaitu memilih jenis layanan atau potong rambut atau coloring rambut. Lalu yang kedua, memilih model potongan rambut atau coloring rambut yang diinginkan. Lalu ketiga, melakukan pembayaran kepada karyawan dengan uang tunai. Dan yang keempat, menerima bukti pembayaran dan voucher dari karyawan. Lalu untuk karyawan sendiri memiliki kegiatan yaitu melakukan proses pelayanan kepada pelanggan, entah memotong rambut atau coloring rambut. Lalu yang selanjutnya menerima uang dari pelanggan, lalu membuat bukti pembayaran, memberikan bukti pembayaran dan voucher kepada pelanggan, lalu melakukan proses pembukuan dan membuat laporan keuangan. Setelah itu memberikan laporan keuangan kepada pemilik. Untuk entitas ketiga itu ada pemilik, dan pemilik hanya melakukan proses menerima laporan keuangan dari karyawan. Untuk flow map-nya sendiri, ini bisa dilihat. Flow map sendiri pertama dimulai dari pelanggan, yaitu pelanggan, lalu pelanggan memilih jenis layanan dan memilih model rambut. Setelah itu aktivitas berikutnya dilakukan oleh karyawan, yaitu proses pelayanan sesuai dengan keinginan dan pilihan dari pelanggan. Untuk selanjutnya, proses pelayanan selesai. Setelah pelayanan selesai, maka pelanggan akan melakukan pembayaran tunai. Untuk di Alexo Barbershop sendiri hanya melayani pembayaran secara tunai. Lalu uang tunai diberikan kepada karyawan dan karyawan membuat bukti pembayaran. Setelah itu output dari pembuatan bukti pembayaran ini bukti pembayaran dan juga voucher. Untuk bukti pembayaran dan voucher ini diberikan ke pelanggan. Tapi tidak hanya sampai di pelanggan, bukti pembayaran dan juga voucher ini juga diproses lebih lanjut oleh karyawan untuk menjadi input ke pembukuan. Setelah melakukan pembukuan berdasarkan bukti pembayaran tadi, karyawan juga membuat laporan keuangan secara manual. Di sini tidak dibantu oleh sistem. Untuk yang sistem yang ada sekarang di Alexo Barbershop, proses pembukuan dan juga pembuatan laporan ini dilakukan secara manual. Lalu laporan output dari proses tersebut adalah laporan keuangan yang nantinya akan diberikan kepada pimpinan dan proses bisnisnya selesai. Untuk selanjutnya ada pula flow map untuk sistem yang akan diusulkan. Untuk hal tersebut akan dibawakan oleh rekan saya Regi. Regi waktu depan. Baik, terima kasih Des Rizal. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk sistem yang akan diusulkan atau sistem to be. Dari sini ada tabel entitas dan kegiatan proses bisnis Barbershop Alexo, yaitu pada sistem to be. Di sini ada 4 entitas. Ada entitas pelanggan, yang kedua barber, yang ketiga kasir, dan yang keempat pemilik. Untuk flow kegiatannya dimulai dari pelanggan. Yang pertama yaitu adalah memilih jenis layanan, yaitu ada potong rambut atau coloring rambut. Lalu yang kedua ada memilih model potongan rambut atau coloring rambut yang diinginkan. Lalu yang ketiga, pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir, lalu memberikan data diri untuk membuat membership card jika ingin menjadi membership. Lalu pelanggan menerima bukti pembayaran dari kasir.
Untuk entitas barber, ada kegiatannya itu melakukan proses pelayanan kepada pelanggan. Lalu untuk entitas kasir, yang pertama itu ada menerima pembayaran dari pelanggan. Selanjutnya, kasir membuat bukti pembayaran. Juga ada kasir memberikan bukti pembayaran kepada pelanggan. Lalu kasir menginput data pelanggan yang ingin mendaftar sebagai membership ke database customer membership. Lalu kasir memberikan voucher kepada pelanggan yang sudah terdaftar membership. Kasir juga menginput pembayaran ke file transaksi customer di aplikasi spreadsheet. Lalu terakhir kasir memberikan laporan keuangan kepada pemilik. Untuk entitas pemilik ada kegiatan yaitu menerima laporan keuangan dari kasir. Selanjutnya ada flow map untuk proses bisnis Barbershop Alexo pada sistem to-be-nya, yaitu dimulai pada entitas pelanggan. Yang pertama, pelanggan memilih jenis layanan, lalu memilih model rambut. Setelah pelanggan memilih model rambut, barber memproses pelayanan sesuai keinginan pelanggan. Setelah itu, pelayanan dilakukan dan selesai, dan pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, maka pelanggan melakukan pembayaran ke kasir, lalu kasir menerima pembayaran. Lalu di sini ada proses apakah pelanggan memiliki membership atau ingin mendaftar membership. Jika tidak, maka ini akan langsung menuju ke membuat bukti pembayaran. Lalu jika pelanggan ingin memiliki membership atau ingin mendaftar ke kasir, lalu kasir menginput data pelanggan secara manual. Lalu inputan data tadi akan didaftarkan ke database customer membership. Lalu dari database itu membuat voucher, dan proses membuat voucher ini ada dokumen vouchernya, lalu voucher dari kasir ini akan dikirimkan kepada pelanggan. Setelah kasir memberikan voucher kepada pelanggan, kasir membuat bukti pembayaran. Setelah membuat bukti pembayaran, kasir memberikan dokumen bukti pembayaran kepada pelanggan. Setelah itu, kasir menginput pembayaran ke aplikasi spreadsheet, ke file transaksi customer bawah. Lalu setelah menginput pembayaran ke spreadsheet pada file transaksi customer, maka kasir membuat laporan keuangan dari file transaksi customer. Lalu outputnya yaitu adalah dokumen laporan keuangan. Lalu laporan keuangan ini kasir akan memberikannya kepada pemilik dan proses selesai. Nah, selanjutnya ini adalah lampiran dari proses kami melakukan wawancara pada Barbershop Alexo. Ini dokumentasinya. Dan ini terakhir adalah daftar pertanyaan wawancara kami pada wawancara Alexo Barbershop. Kami mewawancarai yang pria bernama Kusnoto, yaitu adalah karyawan barbershop. Di sini kami punya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah memperkenalkan diri dan alasan memilih usaha jasanya. Lalu juga kami mempertanyakan tentang usahanya, target customer dan pasar. Lalu selanjutnya kami menanyakan layanan jasa yang ada pada barbershop Alexo. Lalu juga kami menanyakan proses setiap layanan yang ada pada barbershop Alexo. Lalu yang scroll ke bawah. Yang kelima, kami menanyakan layanan tadi apa saja yang dibutuhkan dari pihak jasa dan customer sebagai inputannya. Lalu juga kami menanyakan apa saja yang harus dilakukan pihak jasa setelah menyelesaikan jasa customer sebagai output dari layanannya. Baik, itu saja presentasi dari hasil wawancara kami, yaitu pada proyek UAS Informasi dan Proses Bisnis, yaitu adalah analisa dan perancangan sistem Barbershop Alexo. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7, sekian dan terima kasih.